Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya. Semoga kita senantiasa bertambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah-Nya, menjauhi segala apa yang dilarang. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, manusia yang paling mulia yang pernah terlahir di muka bumi ini, sebaik-baik makhluk yang pernah Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Semoga kita menjadi pengikutnya yang setia, membuktikan rasa cinta kita kepadanya dengan mengikuti petunjuknya dan taat terhadap perintahnya. Semoga kita mendapat syafaat kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kemarin pembahasan kita tentang bagaimana keistimewaan Nabi kita Muhammad SAW yang mengajari umatnya untuk memiliki akhlak yang mulia, yang membersihkan jiwa-jiwa umatnya, menjadikannya manusia-manusia yang siap untuk menerima risalahnya, menjadikan mereka orang-orang yang mau taat mengikuti petunjuk dari Allah dan Rasul-Nya. Maka kita diperintahkan untuk tidak mengkhianati Allah dan Rasul-Nya. Dalam surat Al-Anfal ayat 27, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kalian mengkhianati amanat yang ada pada kalian. Wa antum ta'lamun, sedangkan kalian tahu tanggung jawab kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah nabi yang Allah tidak pernah meninggalkannya, tidak juga membencinya. Dalam surat Ad-Duha, wad-duha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Wad-duha, demi waktu duha, wal laili idza saja, dan demi malam ketika sudah tenang, sunyi, senyap, tidak ada pergerakan, tidak ada keramaian. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak pernah meninggalkanmu dan tidak pernah membencimu. Allah Subhanahu wa taala menjaga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya panutan kita yang utama adalah beliau. Yang menjadi tolak ukur kebenaran adalah semua ucapan perbuatannya. Yang sering kita dengar, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada bagi kalian dalam diri Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW, uswatun hasanah, contoh teladan yang baik, yang sempurna seluruh sisi kehidupannya, sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, sebagai seorang pemimpin perang, sebagai seorang pendidik, sebagai seorang sahabat, sebagai seorang pedagang, sebagai anggota masyarakat. Semua yang predikat yang dikenakan kepadanya menjadi pribadi yang sangat mulia. Bagi siapa? Liman kana yarjullaha wal yaumal akhirah, bagi
orang-orang yang mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan keselamatan di hari kiamat. Wa dzakarallaha katsira, dan banyak menyebut Allah Subhanahu wa taala, banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Berarti wajib bagi kita atas perintah Allah Subhanahu wa taala untuk beriman kepadanya, untuk mengikuti perintahnya, untuk tunduk atas segala keputusannya. Perintahnya banyak sekali. Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat memerintahkan umat ini, orang-orang yang beriman. Dalam surat Al-A'raf ayat 158, fa'aminu billahi wa rasulihin nabiyil ummi, maka berimanlah kepada Allah dan Rasulnya yang ummi, Nabi Muhammad SAW. Alladzi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Dan beriman juga kalian kepada nabinya yang ummi, yang tidak bisa membaca dan menulis. Yang nabi ini beriman kepada Allah dan beriman kepada kalimatnya. Wattabi'uhu, ikutilah dia. Beriman kepadanya, ikutilah dia. La'allakum tahtadun, supaya kalian mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali. Dalam ayat yang lain surat At-Taghabun, fa'aminu billahi wa rasulihi wan nuril ladzi anzalna, berimanlah kepada Allah dan Rasulnya dan cahaya. Al-Quran diumpamakan dengan cahaya. Alladzi anzalna, yang telah kami turunkan. Beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, beriman kepada Al-Quran. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui atas apa-apa yang kalian lakukan. Nabi kita diutus, makanya ketika kita menghadapi suatu nas itu artinya dalil dari Al-Quran dan hadis, maka akal yang sehat harus tunduk kepada dalil yang sahih, baik itu dari Al-Quran maupun hadis. Karena akal yang normal tidak akan pernah bertentangan dengan hadis yang sahih, tidak akan pernah bertentangan dengan ayat yang jelas-jelas mutlak kebenarannya. Karena Nabi kita Muhammad SAW diutus kepada kita umat manusia sebagai pemberi petunjuk, menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Inna arsalnaka syahidau wa mubasyirau wa nadhira, sesungguhnya kami telah mengutus Muhammad Muhammad sebagai saksi kelak di hari kiamat. Apakah engkau sudah menyampaikan? Sifat Nabi adalah tabligh, menyampaikan. Apakah seluruh syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sudah disampaikan kepada umatnya? Nabi sudah bersaksi. Hal ballagtu, apakah aku sudah menyampaikan? Ini di Haji Wada. Bala ya Rasulullah. Bahkan berulang-ulang Nabi mengatakan itu. Apakah sudah aku sampaikan? Sudah ya Rasulullah. Sudah ya Rasulullah. Kelak Nabi Muhammad SAW akan sebagai saksi di hari kiamat bahwa semua risalahnya sudah disampaikan kepada umat manusia ini semuanya, kepada umatnya. Wa mubasyira, memberi kabar gembira tentang adanya surga, kenikmatan, balasan bagi orang-orang yang taat. Wa nadhira, memberi ancaman kepada orang-orang yang bermaksiat, yang durhaka, yang tidak mau taat kepada Allah dan Rasulnya. Litu'minu billahi wa rasulih, supaya mereka, kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ini keutamaan Nabi Muhammad SAW. Lalu bagaimana sikap kita setiap bulan ini, bulan Rabiul Awal? Kita kebanyakan mayoritas orang-orang di Indonesia memperingatinya sebagai bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Bahkan pemerintah kita menjadikannya sebagai hari libur nasional yang dianggap sebagai hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Lalu bagaimana seharusnya sikap kita
terhadap Nabi Muhammad SAW? Apakah cukup dengan menjadikan hari kelahirannya sebagai hari libur, atau cukup dengan membuat acara peringatan kelahirannya, atau cukup dengan bergembira atas kelahirannya, atau bagaimana? Maka di antara hak-hak yang harus kita tunaikan, mengingat jasa yang sangat besar dari Nabi Muhammad SAW kepada kita umatnya. Karena sebab beliau kita menjadi orang yang beriman, karena sebab beliau kita menjadi orang yang punya peluang untuk menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, at-taslimu li amrihi sallallahu alaihi wasallam. At-taslim itu kata dari aslama yuslimu, Islam, aslinya arti katanya berserah diri, pasrah, nggak ada pilihan yang lain. At-taslimu li amrihi sallallahu alaihi wasallam, pasrah. Sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat terhadap semua keputusan, perintah dari Nabi Muhammad SAW. Makanya ditegaskan dalam surat Al-Ahzab ayat 36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyarah min amrihim." Dan tidak layak bagi seorang mukmin laki-laki dan seorang mukmin perempuan kalau Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sudah menetapkan suatu perkara, keputusan, ayyakuna lahumul khiyarah, mereka enggak boleh punya pilihan yang lain kecuali menerima konsekuensi keimanan itu, kecuali taat, pasrah atas keputusan itu, min amrihim, dari urusan mereka. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Berarti kalau orang itu menolak, menyepelekan, membangkang dari keputusan Allah dan Rasulnya, maka dia dihitung sebagai orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Wa may ya'sillaha wa rasulah, barang siapa bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, faqad dhalla dhalalan mubina, sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Bahkan diulangi dalam surat Ali Imran ayat 32, qul atiullaha war rasula fa in tawallau fa innallaha la yuhibbul kafirin. Katakanlah, taatilah Allah dan Rasulnya. Kalau kalian berpaling dari Allah dan Rasulnya, fa innallaha la yuhibbul kafirin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang kafir. Berarti orang yang membangkang perintah Allah dan Rasulnya dianggap tergolong sebagai orang-orang yang kafir, yang menutupi kebenaran, yang tidak mengakui nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali ayat-ayat yang menunjukkan perintah Allah untuk taat ini. Hampir sama dengan ayat surat Al-Ahzab ayat 36 tadi, ada di dalam surat An-Nisa ayat 65. Fala wa rabbika, sekali-kali tidak, demi Tuhanmu, la yu'minuna, kalian tidak dianggap sebagai orang yang beriman, hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum, sampai mereka yang mengaku sebagai orang beriman itu menjadikan engkau yang memutuskan perkara yang mereka perselisihkan. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Kemudian mereka tidak mendapati diri sendiri, umatnya ini tidak mendapati dalam dirinya ganjalan untuk pasrah atas ketetapan Nabi Muhammad SAW, apapun yang dia putuskan. Makanya ketika ada orang bertengkar, ada yang memvonis orang ini munafik, bertengkar dengan saudaranya,
lalu lari kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, ini saya dengan saudara saya, maksudnya saudara itu sesama orang beriman, kami memperselisihkan suatu perkara. Bagaimana keputusanmu ya Rasulullah? Lalu Nabi memberikan keputusan begini. Misalnya dia bersengketa tentang masalah harta, berarti ini bagimu segini, bagi saudaramu segini. Orang ini nggak terima keputusan Nabi. Sudah ditetapkan keputusannya oleh Nabi Muhammad SAW, dia lari kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dua-duanya, yang satu ini nggak terima, lari kepada Umar. Ya Umar, saya tadi punya masalah dengan saudara saya ini, lalu kami datang kepada Nabi minta diputuskan masalahnya. Sudah diputuskan tapi saya nggak terima, masih ganjal, nggak adil. Wah, nggak adil katanya Nabi. Lalu minta kepada Umar, Umar, engkau yang terkenal sebagai orang yang adil, putuskanlah sesuai dengan keputusanmu. Apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab, tunggu sini sebentar, nggak apa-apa. Dia lari masuk ke rumahnya, ambil pedang, tunggu sini sebentar. Dipenggal orang kepalanya orang. Kenapa? Kalau tidak mau terima dengan keputusan Nabi, siapa yang mau dia terima? Ciri orang munafik. Maka orang munafik, syarat kita berserah diri, pasrah dengan keputusan Nabi itu 3 hal. Meyakini dia sebagai Nabi dan Rasul ini dalam hatinya, dalam ucapannya, dalam perbuatannya. 3 ini semuanya, nggak bisa pilih satu-satu. Karena ada orang yang mengucapkan, mengakui dia sebagai Nabi, mengikuti, ikut-ikutan perintah Nabi, tapi hatinya mengingkari, tidak dianggap beriman. Dia termasuk golongan orang munafik. Orang munafik itu di ayat, bahkan sampai ada surat Al-Munafikun, orang-orang yang munafik. Ayat pertamanya orang munafik itu mengucapkan idza ja'akumul munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu ya'lamu innal munafiqina lakadzibun. Kalau datang orang munafik ini kepadamu, mereka akan berkata, ini loh Rasulullah, ini Nabi utusan Allah, Nabi Muhammad ini benar utusan Allah. Wallahu a'lamu innaka la rasul. Allah sudah tahu kalau engkau itu seorang nabi utusannya. Nabi Muhammad itu utusan Allah. Dan Allah mengetahui bahwasanya orang munafik ini dusta. Mengucapkan perkataan bahwa dia Nabiullah, utusan Allah. Ini diucapkan asbabun nuzulnya oleh gembongnya munafik Abdullah bin Ubay bin Salul. Setelah pulang dari perang Bani Mustalik, dalam perang Bani Mustalik ini terbongkarlah semua kedok munafik. Ada banyak peristiwa. Dia sempat mengadu domba. Ada orang muhajirin bertengkar dengan orang Ansor. Nah, dia merasa Madinah ini yang menampung orang-orang muhajirin, maka dalam surat Al-Munafikun itu dia perkataan Abdullah bin Ubay bin Salul ini mengatakan, kami yang akan mengeluarkan orang-orang munafik ini. Jadi ketika perang Bani Mustalik terjadi pertengkaran itu, dia berkata, yaquluna la irja'na ilal madinati lanukhrijannal a'azzu minal adzal. Orang munafik ini perkataan Abdullah bin Ubay bin Salul. Mereka berkata, la irja'na, kalau kita sudah pulang nanti sampai di Madinah, karena ini masih di perjalanan pulang dari perang Bani Mustalik, ilal madinati la yukhrijannal a'azzu minhal adzal. Orang yang mulia, mereka menganggap kami orang-orang Ansor, orang munafik ini yang lebih mulia.
karena dia yang menampung orang-orang muhajirin. La yuhrijannal a'azzu minhal adzal, akan mengeluarkan orang mulia kami ini, akan mengeluarkan orang-orang yang hina. Orang-orang muhajirin ini dianggap sebagai orang yang hina dari Madinah. Gara-gara mereka kita jadinya susah nampung orang, pelarian dan sebagainya. Walillahil izzatu wali rasulihi walil mu'min. Kemuliaan itu hanya milik Allah, milik Rasulnya, milik orang-orang beriman. Walakinnal munafiqina la ya'lamun. Tapi orang munafik ini tidak tahu. Itu satu. Orang munafik mengatakan Rasulullah Nabi Muhammad utusan Allah. Orang munafik juga sholat. Orang munafik juga ikut jihad walaupun dia melarikan diri. Makanya dalam ciri-ciri orang munafik dalam surat An-Nisa itu, wa idza qamu ila sholati qamu kusala yuraunan nasa. Ketika mereka ikut sholat tapi malas-malesan, riya supaya dilihat oleh orang, dipuji oleh orang. Wala yadhkurunallaha illa qalila, tidak berzikir mengingat kepada Allah kecuali sedikit. Akibatnya bagaimana? Dia mengucapkan, anggota tubuhnya melakukan, tapi hatinya tidak. Maka innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik ini di lapisan kerak yang paling bawah dari neraka. Walan tajida lahum nasira, dan tidak ada yang dapat menolong mereka, tidak ada mereka mendapati penolong seorang pun. Jadi tidak berlaku kalau hanya ucapan perbuatan, tidak dengan keyakinan. Tidak juga berlaku dengan hanya keyakinan dan ucapan kalau tidak ada perbuatan. Tiga-tiganya harus dilaksanakan. Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Dan apa-apa yang datang dari Rasul ambil, laksanakan, dan apa-apa yang dilarang oleh Nabi tinggalkan sejauh-jauhnya. Bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha pedih siksanya. Ini berserah diri. Contoh konkretnya bagaimana? Bukti nyatanya siapa? Orang manusia yang ketika mendengar perintah Nabi itu bersegera. Bukti nyatanya para sahabat, generasi terbaik dari umat ini. Ketika datang perintah Nabi, enggak pakai tanya-tanya, tidak ada tawar-menawar. Dari hadis Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, kuntu saqiyal qaum fi manzili Abi Thalhah. Anas ini pembantu, saya itu pelayan di rumahnya Abu Thalhah di Madinah. Wa kana khamruhum yauma idin al-fadhih. Mereka punya khamar yang disebut al-fadhih. Ketika itu siapa? Anas ini sedang diperintahkan untuk menyajikan khamar, belum diharamkan. Lalu tiba-tiba ada orang yang datang. Ini sudah dituangkan di gelas-gelasnya. Lalu ada orang datang mengatakan, ala innal khamra qad hurrimat. Ketahuilah, sekarang khamar sudah haram. Apa yang dilakukan Abu Thalhah, tuan rumah yang sedang menyuguhkan khamar di hadapan para tamunya? Perintah kepada Anas bin Malik, ukhruj fa'ahrikha. Keluar, tumpahkan semua khamar, buang. Maka digambarkan faharaktuha. Aku keluar, aku tumpahkan semua. Fajarat fi sikakil Madinah. Maka jalanan di Madinah itu hari itu
banjir dengan khamr. Enggak ada tawar-menawar, enggak tanya-tanya ini khamr yang diharamkan, khamr dari anggur, dari gandum atau dari kurma, enggak ada. Semua yang dinamakan khamr langsung tumpah semuanya. Dibuang semuanya. Enggak ada tawar-menawar, enggak ditunda-tunda. Ini orang-orang yang mendengar perintah Nabi Muhammad SAW pasrah, konsekuen dengan perintah Nabi Muhammad SAW. Kemudian contoh yang lain, ketika Nabi Muhammad SAW itu dalam hitungan ada yang menghitung 16 bulan, ada yang menghitung 17 bulan. Setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, selama 16 bulan atau 17 bulan, Nabi itu kiblatnya yang pertama masih ke Masjidil Aqsa, berarti ke utara, berarti membelakangi Ka'bah, karena Makkah di selatan. Selama 16 bulan atau 17 bulan di Madinah. Balal Nabi Muhammad SAW selalu berdoa kepada Allah supaya kiblatnya itu ke Mekah, ke Ka'bah. Lalu turunlah ayat dalam surat Al-Baqarah itu yang menunjukkan bahwasanya kiblat umat Islam adalah Ka'bah. Maka ada yang disebut Masjid Kiblatain. Masjid yang ada dua kiblatnya. Ketika itu lagi sholat zuhur, Nabi Muhammad SAW turun ayat tentang kiblat ini, tentang menghadap ke Ka'bah. Maka seketika itu juga Nabi Muhammad SAW menghadap ke Ka'bah, makanya muter. Maka ada masjid di tempat itu disebut Kiblatain, masjid yang mempunyai dua kiblat. Nah, inilah yang diperintahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu setelah itu setelah selesai sholat, salah seorang sahabat yang ikut bersama Nabi langsung lari kemudian menemui orang-orang lain yang sedang sholat di masjid yang lain, sedang rukuk mereka. Lalu orang itu berkata, wahai kaum, sekarang kiblatnya adalah ke Baitullah, ke Ka'bah. Dalam keadaan itu mereka langsung muter semuanya, merubah kiblatnya ke arah Ka'bah. Tidak nunggu sholatnya selesai, tidak nunggu besok pagi, langsung seketika itu juga mereka melaksanakan perintah Nabi Muhammad SAW. Itulah orang yang dianggap mencintai Nabi Muhammad SAW. Tidak tawar menawar ketika sudah ada perintah dari Rasulullah SAW. Tidak dikatakan kapan kita boleh beloknya atau berganti kiblatnya, tidak. Sekarang, saat itu juga. Dan banyak hadis yang lain yang menunjukkan mereka bersegera kepada perintah Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah tidak mendahului keputusan Allah dan Rasulnya. Yang kemarin kita bahas ayat pertama dan ayat kedua dari surat Al-Hujurat. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha sami'un alim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahului keputusan Allah dan Rasulnya, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar, Maha mengetahui. Ayat keduanya, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengeraskan suara kalian
melebihi suara Nabi Muhammad SAW. Wala tajharu lahu bil qaul, jangan mengeluarkan ucapan yang keras ketika berbicara kepadanya, kajahri ba'dikum li ba'din, seperti kalian berbicara satu dengan yang lain, sebagian dengan yang lain. Antahbata a'malukum wa antum la tas'urun, jangan sampai amal kalian sia-sia, hilang, dan kalian tidak merasa bersalah, tidak merasa berbuat dosa, padahal itu dosa yang besar, mendahului ketetapan Allah dan Rasulnya, atau mendahului mengeraskan suara di hadapan Nabi Muhammad SAW. Maka diceritakan ada seorang sahabat namanya Thabit bin Qais, dia itu orang yang kurang pendengaran, jadi kalau ngomong keras. Begitu ayat ini turun, dia itu kalau ngomong kenceng di hadapan Nabi Muhammad SAW. Begitu ayat ini turun, dia nggak mau keluar dari rumahnya, karena dia pikir ini saya ini. Lalu ditanya oleh Nabi Muhammad SAW, ini kenapa ini Thabit bin Qais kok nggak pernah ke masjid? Lalu didatangi, ditanya kenapa? Ya Rasulullah, saya termasuk ahli neraka karena suara saya keras di hadapan engkau. Maka Nabi Muhammad SAW dengan kerendahan hatinya mengatakan, bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud adalah orang yang meremehkan perintah Allah dan Rasulnya. Sudah ada ketetapan Allah, Al-Quran, hadis dari Nabi Muhammad SAW, tapi lebih memilih hukum buatan manusia. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, idhab ilaihi fakullahu, pergi kepada Thabit bin Qais ini, katakan, innaka lasta min ahlin nar, engkau tidak termasuk orang ahli neraka, walakin min ahlil jannah, tapi engkau malah termasuk orang yang ahli surga, karena takutnya melanggar perintah Allah dan Rasulnya. Maka tidak bisa kita mengatakan, wow, kita itu hanya taat kepada Allah, mengikuti dalil yang kuat dari Al-Quran saja. Ada yang mengatakan Quraniyun, kami hanya dalil mengikuti Al-Quran saja. Padahal Nabi Muhammad SAW diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, beliau bersabda, ala inni utitul Qur'ana wa mislahu ma'ahu, sesungguhnya aku diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala Al-Quran dan semisalnya, yaitu hadis yang isinya adalah penjelasan apa-apa yang belum dijelaskan dalam Al-Quran. Al-Quran tidak merinci sholat maghrib itu 3 rakaat, sholat isya 4 rakaat, sholat subuh 2 rakaat, sholat duhur dan asar 4 rakaat. Tidak ada. Al-Quran tidak merinci zakat itu 2,5%. Semuanya dirinci dalam hadis. Maka ikutilah yang sudah ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, nasihati untuk mengikuti Allah dan Rasulnya. Dalam hadis yang singkat, Nabi Muhammad SAW bersabda, ad-dinu nasihah, agama ini intinya nasihat. Maka dalam surat yang pendek juga, wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi waktu, demi masa, demi waktu asar, sesungguhnya manusia semuanya dalam kerugian kecuali orang yang beriman kepada Allah, illal ladzina amanu wa amilus solihati, dan beramal soleh dan saling menasihati dalam kebenaran, saling menasihati dalam kesabaran. Ad-dinu nasihah, agama ini nasihat. Maka sahabat bertanya, kulna liman, kepada siapa ya Rasulullah? Lillahi, kepada Allah, wali kitabihi, wali rasulihi, wali a'immatil muslimina wa amatihim. Nasihat kepada Allah, mengajak orang untuk taat kepada Allah. Wali rasulihi, kepada rasulnya. Wali a'immatil muslimin, wali kitabihi, kepada kitabnya Al-Quran. Wali rasulihi, kepada rasulnya. Wali a'immatil muslimin, kepada pemimpin-pemimpin umat Islam. Wa amatihim, dan seluruh umat Islam. Apa nasihat kepada Rasulullah?
Nasihat kepada Rasulullah adalah membenarkan perkataannya, membenarkan hukumnya, membenarkan kabar yang dia bawa tentang yang lalu dan yang akan datang, yang nyata dan yang gaib. Membenarkan cerita tentang kejadian zaman dahulu, para nabi-nabi sebelumnya, membenarkan berita yang akan terjadi tentang adanya hari kiamat, adanya surga dan neraka. Kemudian percaya dan mengikuti petunjuk dari Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi ini diutus kepada tidak hanya manusia, juga bangsa jin. Ikhlas kepadanya, mempersembahkan segala ketaatan kepadanya, menjalankan syariatnya, mendakwahkan kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, berakhlak sesuai dengan akhlaknya. Itulah nasihat kepada Rasulullah SAW. Nasihat juga membela siapa yang dibela oleh Nabi Muhammad SAW, memusuhi orang yang dimusuhi oleh Nabi Muhammad SAW. Mengikuti, berserah diri, percaya, meyakini, kemudian nasihat kepadanya. Yang keempatnya, menghormati, mengagungkan, memuliakan Nabi Muhammad SAW. Maka membela Nabi kita dari orang-orang yang mencelanya, mencaci makinya. Zamannya zaman sekarang, karena berdalih kebebasan, ada orang yang menghina Nabi Muhammad SAW. Itu sudah terjadi beberapa waktu yang lalu dan sekarang kadang-kadang masih terjadi juga. Ada gerakan orang yang dengan sengaja membakar Al-Quran di tempat umum yang dikatakan sebagai kebebasan berpendapat. Itu sudah ada sejak zaman dahulu. Kalau kita ceritakan, zaman dahulu ada orang Nasrani masuk Islam karena dia ahli kitab, pintar, bisa nulis, jadi penulis wahyu Nabi Muhammad SAW, penulis Al-Quran. Setelah Nabi wafat, dia murtad. Setelah murtad, agamanya Nasrani lagi. Setelah jadi Nasrani lagi, dia menjelek-jelekkan Nabi Muhammad SAW. Oh, Muhammad itu bodoh kok, nggak bisa membaca menulis. Saya yang menuliskan. Al-Quran itu saya yang ngarang, supaya Nabi Muhammad yang membacakannya. Dibalik. Mati orang ini, meninggal dunia, berarti di zaman sahabat. Dikubur, keluar lagi. Besoknya dikubur, dia di atas lagi. Oh, mungkin ini ada binatang yang mengangkatnya. Besoknya dikubur lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi, ditinggal, paginya sudah terangkat lagi di atas. Oh, ini kelakuan paling siapa? Anggota pengikutnya Nabi Muhammad ini paling. Besoknya dikubur lagi yang paling dalam lagi. Ditimbun lagi, ditinggal, besoknya sudah di atas lagi. Salah satu bentuk adab di dunia, orang yang menghina Nabi Muhammad SAW. Habis itu nggak ada yang berani menguburkan, dibuang saja ke jurang. Bumi saja menolak orang yang menghina Nabi Muhammad SAW. Kejadian yang lampau 3 atau 4 tahun yang lalu, orang yang menggambar Nabi Muhammad SAW di gambar kartun, itu kan jadi buronan orang Islam, divonis hukum mati. Siapa yang bisa membunuhnya? Dia dikawal setiap hari 24 jam oleh 2 orang polisi kemanapun. Maka dia pergi di mana-mana dan tempatnya tersembunyi. Bahkan orang-orang yang menghina Islam itu sampai sekarang hidupnya di tempat-tempat rahasia, dikawal oleh polisi negara karena dia diancam oleh orang umat Islam yang tidak terima. Nah, orang ini dikawal sampai bertahun-tahun, 3 tahun atau berapa tahun, lalu tidak dinyana-nyana, dia kecelakaan di tempat yang sepi, nggak ada mobil lain, tabrakan, terbakar,
selama 3 jam terpanggang dalam api yang menyala-nyala. Adab di dunia bagi yang menghina Nabi Muhammad SAW. Maka bagi kita yang mengaku sebagai umatnya, hendaknya memuliakannya, mengagungkannya, meniru akhlaknya, menjadikan beliau sebagai panutan kita. Umar bin Khattab dia berkata, ya Rasulullah, engkau lebih aku cintai daripada siapapun di dunia ini kecuali dari diriku sendiri. Maka Nabi bersabda, engkau belum beriman Umar, sampai engkau lebih mencintai aku daripada dirimu sendiri. Kemudian Umar berkata, ya Rasulullah, sekarang engkau sudah lebih aku cintai bahkan daripada diriku sendiri. Maka Nabi bersabda, al-an ya Umar, sekarang baru kamu dianggap sebagai orang yang beriman. Kalau kita mencintai Allah dan Rasulnya melebihi kecintaan kita kepada siapapun. Di akhir dari surat Al-Mujadalah, Nabi Muhammad Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwaduna man hadallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum. Tidak akan kamu dapati kaum yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir mencintai orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Kalau mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, tidak bakalan mencintai orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Walaupun mereka walau kanu aba'ahum, walaupun itu bapaknya sendiri, walaupun itu saudaranya sendiri, au ikhwanahum, au ashiratahum, atau keluarganya. Itu tanda keimanan kita kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW. Penutup, di antara kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW adalah kita juga memuliakan para sahabat. Tidak mengumbar kesalahan mereka, tidak menghina mereka, tidak mencaci maki mereka. Nabi Muhammad SAW bersabda, man sabba ashabi fa alaihi laknatullah wal malaikah wan nasi ajmain. Barang siapa yang mencaci maki sahabatku, maka orang itu akan dilaknat oleh Allah, oleh malaikatnya, dan dilaknat oleh manusia semuanya. Menghormati para sahabat Nabi yang mulia. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.